Hei warga Cinepel, kaum pecinta film Urbanus dan jomblo kesepian, annyeonghaseyo, semoga sehat selalu ya. Opa comeback lagi nih untuk menemani kalian ke dunia movie yang pastinya akan penuh bacaan adrenalin. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul No Mercy, rilis tahun 2019. Film ini berasal dari negeri Ginseng, Korea Selatan, sebuah film yang bertema bullying dan pelecehan seksual. Seorang kakak yang memiliki dendam kesumat karena adik kesayangannya dan satu-satunya keluarganya telah dilecehkan oleh banyak orang, dan salah satunya memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Disclaimer, film ini akan sangat menguras emosi dan penuh kejutan ya guys. Oleh karena itu, duduk santai di tempat ternyaman kalian, pastikan kalian nonton sampai habis ya, agar dapat pesan dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton. Di awal film kita akan bertemu dengan seorang perempuan cantik berwajah sendu bernama In-A yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dia adalah mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun atas penyerangan terhadap seorang politikus. Malam pun tiba. Pada saat perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba ada gadis yang memeluknya dari belakang, dan ternyata itu adalah adiknya yang bernama Yoon-hae. Terlihat mereka saling melepaskan rasa rindunya sebab sudah lama berpisah. Scene berpindah di dalam rumah. Saat mereka sedang asik makan jajangmyeon, In-A memberikan sebuah hadiah penjepit rambut kepada Yoon-hae. Sang adik pun sangat bahagia atas pemberian hadiah kecil itu. Di balik wajahnya yang cantik, ternyata Yoon-hae ini memiliki keterbelakangan mental. Mereka hanya hidup berdua lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan. In-A terlihat sangat menyayangi adiknya karena hanya dialah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Saat hendak tidur, Yoon-hae mengatakan kepada kakaknya kalau dia ingin berhenti sekolah. Ia ingin selalu bersama kakaknya saja. Namun, In-A tetap menyemangatinya agar sang adik tidak sampai putus sekolah. Tapi itu ternyata awal petaka terjadi. Keesokan harinya, saat Yoon-hae di sekolah dan hendak memasukkan buku pelajarannya karena waktu belajar sudah usai, tiba-tiba raut wajah Yoon-hae terlihat ketakutan. Dan benar saja, saat dia mau pergi, Yoon-hae dihadang oleh 3 teman sekelasnya yang suka membulinya. Dan ternyata inilah alasan Yoon-hae tidak ingin bersekolah lagi, dan petualangan No Mercy akan dimulai. In-A yang sudah terbangun dari tidurnya, ia menemukan sebuah kotak yang berisi hik-hel dan gaun berwarna merah. Ternyata hadiah tersebut sudah disiapkan oleh Yoon-hae untuk kakaknya. Di dalam kotak tersebut juga terdapat sebuah surat yang bertuliskan bahwa Yoon-hae sangat menyayangi kakaknya. Di saat bersamaan, Yoon-hae dipaksa oleh ketiga teman kelasnya tadi untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Yoon-hae diajak pergi ke tempat karaoke. Ia pun mohon kepada mereka untuk membiarkannya pergi. Bukannya menurutinya, mereka malah membulinya dan menyuruh Yoon-hae untuk membuka pakaiannya, dan mereka mulai merekam aksi bejat tersebut. Di sisi lain, In-A mulai khawatir karena sampai selarut adiknya itu tak kunjung pulang. Ia pun terus-terusan menelpon adiknya, tapi tidak bisa dihubungi sebab HP Yoon-hae telah disita oleh teman breseknya. Singkat cerita, Yoon-hae sudah berganti baju. Kini dia sudah bersama dengan cowok berandalan. Ternyata mereka adalah teman yang membuli Yoon-hae. Di sini terlihat Yoon-hae sangat ketakutan. Para cowok berandalan itu mulai memanfaatkan Yoon-hae untuk menjebak para om-om hidung belang. Kemudian ketiga laki-laki tersebut bertindak bak pahlawan yang menyelamatkan Yoon-hae. Mereka hanya ingin memeras para om-om dengan tuduhan pelecehan anak di bawah umur. Mereka pun ketagihan untuk mendapatkan uang dengan cara licik tersebut. Suatu ketika, seorang pria yang menyewa Yoon-hae ternyata adalah seorang gangster. Pria itu bernama Sangman. Para cowok berandalan yang ingin melakukan aksinya justru malah ketakutan saat berhadapan dengan Sangman. Mereka pun akhirnya meninggalkan Yoon-hae dan merelakan gadis malang itu dibawa oleh gangster tersebut. Di sisi lain, In-A mulai cemas karena adiknya tidak kunjung pulang, dan ia pun mulai mencarinya ke setiap penjuru kota. Namun hasilnya nihil. Hingga pagi tiba, Yoon-hae belum juga pulang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan outfit yang diberikan oleh adiknya itu.
In-e terlihat anggun dan cantik. Sampai di sana, In-e mulai mencari di setiap sudut ruangan kelas. Namun Yun-hee juga terlihat tidak ada di sana. In-e lalu mendatangi salah satu guru untuk melaporkan kehilangan adiknya tersebut. Namun sang guru justru memarahinya karena sudah menyekolahkan adiknya di sekolah umum. Dengan perasaan sedih dan kecewa, akhirnya In-e beranjak pergi. Saat ia mau meninggalkan sekolah, tiba-tiba salah satu teman kelasnya Yun-hee menghampirinya dan menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Yun-hee sedang dilecehkan oleh teman-teman bangsatnya. Tanpa pikir panjang, In-e langsung mencari ketiga cewek yang ada di dalam video tersebut. Pada malam harinya, ketiga temannya Yun-hee terlihat sedang berganti baju di sebuah toilet. Tanpa mereka sadari, ternyata di luar kamar mandi sudah terdapat In-e yang sudah menunggu mereka. Dengan menahan emosi, In-e mencoba menanyakan keberadaan adiknya, tapi mereka meremehkannya, kemudian malah mengusir In-e. Dengan sangat marah, ia pun menghajar ketiga cewek itu dan menanyakan keberadaan adiknya. Akhirnya mereka berdua membawa In-e ke tempat teman cowoknya yang menjual Yun-hee. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghajar mereka sampai tidak berkutik. In-e mendesak agar pria tersebut memberitahukan semua yang terjadi kepadanya. Karena tersudut, akhirnya dia menceritakan kronologi yang terjadi dan memberikan kartu nama yang merupakan milik Sangman. Setibanya di sana, ternyata yang membuka pintu bukanlah Sangman, tetapi anak buahnya. In-e pun langsung mengajarnya dan mencari informasi keberadaan Sangman. Setelah mendapatkan informasi dan nomor plat mobil Sangman, In-e pun segera pergi membawa stun gun dan mengambil kunci mobil di sana. Di tempat lain terlihat pria yang bernama Sangman itu sudah menjual Yun-hee kepada pemilik bisnis prostitusi. Di sini juga terdapat seorang perempuan berambut pendek yang akan mengajari Yun-hee untuk melayani para lelaki hidung belang. Tidak lama kemudian masuklah si pemilik bisnis itu ke bilik kamar untuk mencicipi apemnya si Yun-hee dan memaksanya untuk melumat permen lollipop miliknya. Yun-hee yang tidak mau langsung menggigit peler laki-laki tersebut karena dirasa Yun-hee merugikannya. Akhirnya si pemilik bisnis prostitusi kembali menelpon Sangman untuk dikembalikan kepadanya. Secara bersamaan setelah beberapa saat mencari jejak Sangman, akhirnya In-e menemukan mobil Sangman yang sedang terparkir di basement. Setelah semalaman menunggu, akhirnya Sangman keluar dan pergi dari tempat tersebut. Tidak ingin kehilangan jejaknya, In-e buru-buru menancapkan gas untuk mengikuti Sangman. Di dalam mobil, In-e menelepon Sangman dan menanyakan keberadaan adiknya, tapi Sangman tidak memberitahukannya dan justru meminta uang tebusan kepada In-e. Karena kesal, In-e menutup teleponnya lalu menginjak gas hingga mobilnya menabrak mobil Sangman. Setelah itu, In-e membuka mobil Sangman dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Sangman sadar dengan kondisi leher terikat. Dengan tatapan dingin, In-e menyuruh Sangman untuk membawanya pergi ke tempat di mana Sangman menjual adiknya. Karena Sangman sudah tidak kuat lagi, lehernya tercekik sambil mengemudi. Akhirnya, dia membanting setir untuk ditabrakkan ke pembatas jalan hingga perkelahian pun tak terelakkan. Awalnya tanpa In-e kewalahan menghadapi Sangman, namun akhirnya ia pun berhasil mengalahkannya dan mematahkan tangannya. Setelah itu dia lalu menaruh Sangman di dalam bagasi mobil dan juga mengambil HP miliknya. Dari sinilah dia mengetahui nomor bos Jung, si pemilik tempat prostitusi tersebut. Tanpa berlama-lama, In-e langsung menancapkan gas mobil untuk pergi ke tempat pemilik prostitusi itu. Sampai di sana, ia bertemu dengan seorang wanita berambut pendek yang merupakan sekretaris dari bos Jung. Ia pun sedang memakai penjepit rambut milik adiknya. Dengan penuh emosi, ia pun menghajar si wanita tersebut dan menyuruh untuk membawa In-e menghadap bosnya. Sesampai ruangan bos Jung, In-e dengan tatapan dingin, In-e menanyakan keberadaan adiknya karena dirasa dirinya dipermainkan.
Akhirnya In-A pun menyerang pria tersebut dan terjadilah perkelahian antar mereka berdua. Setelah pria itu diajar habis-habisan, ia menyuruh sekretarisnya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Saat itu sebenarnya asisten bos Jung sudah menyuruh Yun-Hee untuk menghubungi keluarganya untuk menebusnya agar bisa keluar dari tempat tersebut. Namun saat Yun-Hee menghubungi rumahnya, In-A tidak berada di rumah sehingga tidak ada yang mengangkat teleponnya. Yun-Hee akhirnya menghubungi seorang bapak tua pemilik toko market yang dekat dengan rumahnya. Namun yang datang ke sana bukanlah Pak tua tersebut, melainkan seorang pria muda yang berpakaian rapi. Pria itu langsung menebus Yun-Hee dan langsung membawanya pergi. Setelah mendengar penjelasan itu, In-A langsung membunuh si pemilik prostitusi, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sembari membawa nomor Pak tua minimarket yang sempat dihubungi oleh Yun-Hee. Belum ke tempat minimarket, In-A membuang saman yang masih ada dalam bagasi mobilnya. Tak lama kemudian In-A sampai di toko tersebut dan langsung menanyakan perihal telepon dari adiknya. Si ibu toko yang tidak tahu apa-apa langsung memanggil suaminya. Keluarlah si aki-aki tua bangka pemilik toko, yang dimana si aki-aki ini seperti orang ketakutan, dan dengan terpaksa akhirnya dia berterus terang kepada In-A bahwa aki-aki bejat ini selama ini dia sudah menyetubuhi Yun-Hee dengan menawari makanan yang ada di minimarketnya. Setelah mengetahui kelakuan bejat suaminya tersebut, istrinya langsung mengamuk uring-uringan dan pergi meninggalkannya. In-A dengan matanya sudah berkaca-kaca, dibalut dengan amarah yang begitu besar, In-A langsung menyeret tubuh aki-aki itu tepat di depan pintu minimarket dan menjepitkan jari tangannya di tengah pintu. Setelah menjepitkan jarinya hingga putus, In-A mendapatkan kenyataan yang sangat memilukan tentang adiknya. Ternyata setelah Pak tua itu melecehkan Yun-Hee, aki-aki tua itu tanpa berdosa menceritakan kelakuannya itu kepada kedua orang temannya. Mereka adalah seorang fotografer pemilik studio foto dan satunya lagi adalah montir pemilik bengkel. Dari cerita Pak tua itu, akhirnya kedua orang tersebut juga ikut melecehkan Yun-Hee. In-A yang sudah di puncak amarahnya, ia lalu pergi ke studio foto yang dimaksud dan langsung menghajar pemiliknya setelah melihat foto adiknya terpajang di studio itu. Tanpa berlama-lama, In-A pergi ke tempat selanjutnya. In-A langsung melanjutkan mobil menuju ke tempat bengkel si pelaku pelecehan pada adiknya. Sampai di sana, In-A langsung berjalan masuk ke arah bengkel dengan membawa sebuah palu godam. Ia berjalan menemui seorang laki-laki tua sedang berada di dalam kolong mobil. In-A pun bertanya keberadaan Chang Seok kepada pria itu, dan kebetulan pria itu adalah Chang Seok yang In-A cari. Kemudian pada saat Chang Seok akan keluar dari kolong mobil ini, tiba-tiba In-A menanyakan pada pria itu tentang keberadaan Yun-Hee. Dari pengakuannya pun sangat terkejut, ternyata orang yang membawa adiknya adalah Yeonjun. Karena merasa sudah sangat muak dengan kelakuan pria-pria itu, akhirnya In-A membunuh pemilik bengkel tersebut. Kita akan flashback sejenak kenapa In-A bisa dipenjara. Awal mula dari ketika si pemilik bengkel tengah melecehkan Yun-Hee. Ternyata dia melakukan hal tersebut di sebuah mobil yang ternyata itu adalah milik seorang politikus yang bernama Yeonjun. Setelah kejadian itu, tak sengaja celana dalam Yun-Hee malah tertinggal di dalam mobil tersebut. Hal itu membuat Yeonjun penasaran dan mencari tahu siapa pemilik CD tersebut. Saat dia menanyakan ke pemilik bengkel dan mengetahui bahwa itu adalah milik Yun-Hee, Yeonjun akhirnya ikut-ikutan melecehkan Yun-Hee. Di tengah semua perbuatan yang dialaminya itu, ternyata Yun-Hee tidak pernah menceritakannya kepada kakaknya. In-A yang merasa telah terjadi sesuatu pada adiknya, ia pun mulai membututinya. Akhirnya kecurigaan In-A mulai terjawab. Saat pulang sekolah, Yun-Hee terlihat dibawa oleh seseorang masuk ke dalam mobilnya. Mobil itu membawa Yun-Hee ke sebuah hotel. Saat di kamar hotel, Yun-Hee lalu dipaksa meminum obat-obatan oleh Yeonjun. Yun-Hee yang hendak dilecehkan oleh si politikus bejat itu, tiba-tiba In-A muncul untuk menolongnya. In-A langsung masuk ke kamar tersebut dengan membawa sebuah obeng. Dia pun langsung menyerang Yeonjun. Saat perkelahian itu, In-A menancapkan obeng yang ia bawa ke mata Yeonjun. Karena kejadian itulah
In-ae akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan setelah kejadian itu, Yongjun yang merasa dendam akhirnya menyuruh Jongwoo untuk membunuh Yunhee. Namun Jongwoo ternyata tidak tega melakukan hal itu. Dia juga berbohong pada Yongjun bahwa tugasnya untuk membunuh Yunhee sudah diselesaikan. Yongjun yang mengetahui kalau Yunhee masih hidup, dia pun menghajar Jungwoo dan menyuruhnya untuk menyelesaikan misinya itu. Kalau tidak, maka Jungwoo juga akan dihabisi. Kembali ke saat ini, In-ae yang mendapatkan nomor Jungwoo dari pemilik bengkel, ia pun mencoba menghubunginya. Di sini Jungwoo ingin membuat kesepakatan dengan In-ae. Kalau In-ae bisa membunuh Yongjun, maka ia akan melepaskan adiknya. Berbekal pistol milik sang man, ia pun pergi menuju ke rumah Yongjun. Saat akan menembak kepala Yongjun, In-ae yang lengah membuat pistolnya terjatuh dan harus bertarung dengan anak buah Yongjun. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Yongjun, In-ae pun berusaha mengejar Yongjun. Saat kejar-kejaran mobil itu, In-ae sempat menembak Yongjun dan mengenai tangannya. Namun mobil In-ae terperosok dan membuat ia kehilangan jejak Yongjun. Yongjun yang tahu kalau Jungwoo telah berkhianat, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap Jungwoo. Tak butuh lama, Jungwoo akhirnya tertangkap dan dibunuh dengan sadis. Malam pun tiba, terlihat In-ae yang sudah bertekad untuk menyelamatkan adiknya. Yongjun yang tengah berkumpul dengan anak buahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan In-ae. Dengan kecepatan penuh, In-ae langsung menabrak di kerumunan Yongjun dan anak buahnya hingga akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Meskipun kewalahan, akhirnya In-ae mampu mengalahkan semua anak buah Yongjun. In-ae lalu menuju ke ruangan tempat di mana Yunhee disekap. Namun di sana sudah ada Yongjun yang menunggunya. Mau tidak mau, In-ae pun harus bertarung sekali lagi. In-ae yang sempat terkena tusukan, ia akhirnya berhasil melumpuhkan Yongjun dan terus memukulinya sampai tewas. Setelah perjuangan yang sangat melelahkan dan memilukan, akhirnya In-ae bisa menyelamatkan adiknya dan film pun diakhiri dengan tetesan air mata dan film pun tamat. Gimana guys, film ini benar-benar sangat menguras hati, bukan? Bak seperti gunung es, kasus pelecehan seksual terus bertebaran di sekeliling kita dan masih banyak pelaku yang tidak dihukum layak dan masih hidup nyaman karena sistem hukum yang begitu lemah. Akankah hukum pelecehan seksual di kemudian hari akan bisa memberikan efek jera, dan hukum apa itu? Coba jawab di komentar ya. Oke, itu dulu, semoga warga channel PL mendapatkan pesan dari film ini. Silahkan like, subscribe, dan apabila ada saran dan masukan silahkan tuliskan di komentar ya. Gamsami, see you later.